friend, balik lagi di R59 Racing dan tentunya sama gue. Dan kali ini ada di depan gue, ini motor, kalian pasti tahu dong, CRF 150. Nah, ini motor milik siapa? Kalian tahu nggak? Yang namanya Oboy 05. Nah, betul, ini motor milik dari Darius. Darius siapa ya, Win? Sinatria. Darius Sinatria. Gue takut salah, gue lupa mulu soalnya. Oke, dari Darius Sinatria. Jadi yang biasa dipanggil itu Oboy. Nah, jadi Oboy itu menaruh motor di R59 itu karena ini motor hariannya dia, bukan motor harian, motor terabasannya dia yang bisa dikatakan untuk terabasan santai. Karena motornya itu banyak banget dah, dari motor-motor SE, ya kan, macam-macam lah pokoknya. Gue juga ngafal motornya tuh apa aja, ya kan. Teman, ini salah satu motor yang suka dia pakai kalau dia terabasan santai sama teman-temannya. Nah, setelah dipakai, dia itu anti banget sama yang namanya dimodifikasi untuk urusan mesinnya, ya kan. Apalagi yang namanya di bore up, dia tuh paling anti banget gitu. Dia udah wanti-wanti motornya tuh mesinnya nggak mau diapa-apain. Memang gue kurang setuju kalau di bore up karena sering main gitu ya bareng sama teman-teman yang motornya bore up itu biasanya problemnya banyak banget gitu. Jadi dia tuh sempat ganti knalpot, yang sekarang knalpotnya udah diganti dan juga menggunakan ECU Racing gitu. Nah, setelah itu dia pergi terabas dan akhirnya dia ngerasa karena teman-temannya itu kebut-kebutan, motornya juga motor-motor SE, jadi dia ngerasa wah, gue juga harus menambah performa motornya nih gitu. Dan sebelum kesini kita tuh sempat ngobrol-ngobrol, apa sih masalahnya. Dia bilang dia pengen meningkatkan performa. Akhirnya gue ceritain deh pengalaman kita, karena pengalaman kita untuk bikin-bikin motor seperti itu bukan yang sekali dua kali, jadi banyak juga yang customer yang udah kita bikinin dan alhamdulillah hasilnya awet. Akhirnya gue jelasin bagaimana teknisnya, bagaimana cara membuat motor ini supaya awet walaupun walaupun di bore up pun tetap awet. Karena temannya Oboy ini banyak yang ngalamin begitu di bore up motornya itu terlalu trouble bermasalah di track, dan itu sangat menyusahkan sekali saat kondisinya sedang berada di dalam jalur, namanya juga di dalam hutan, ya kan friend. Siapa yang mau nolongin, nggak ada bengkel di situ ya, jadi mau nggak mau kita narik sendiri gitu. Akhirnya dengan penjelasan yang gua sampaikan ke Oboy, dia meyakini diri untuk oke, motornya digarap di R59 Racing. Apa aja yang mau kita garap? Tentunya kita akan menyesuaikan kebutuhannya Oboy, karena Oboy bilang dia untuk terabas, karena terabas itu bisa satu harian nih. Ya udah, saya menganjurkan atau memberikan referensi bagaimana kalau di bore up. Jadi bore up nih. Bore up? Bang Arif, lu tanggung jawab lo. Parah banget. Akhirnya berkat bisikan goib dari Om Arif dan Om Ergus, gue memutuskan untuk CRF ini kita bore up. Tapi pistonnya nggak usah terlalu besar, Oboy. Tapi bore up-nya juga itu bore up handmade ya. Jadi pistonnya kita menggunakan piston forging. Terus klepnya juga kita besarin. Camshaft-nya juga bikinan dari R59. Tentunya kampas kopling itu menggunakan dari Forest 1M. Oh iya, kampas kopling yang saat ini nih, motor ini itu kondisinya lagi hangus atau gosong. Karena sebelumnya Oboy cerita dia lagi main di jalur itu lupa bawa bracket GoPro-nya, lupa bawa bracket GoPro, akhirnya dia pegang di jarinya ini terus sambil pencet kopling. Ya karena ribet ya dengan megang GoPro, megang kopling juga mau nggak mau jadinya koplingnya kepencet setengah terus dan akhirnya angus gitu. Saya bilang sama Boy, don't worry Boy, karena saya punya part yang istimewa, yaitu part dari Forest 1M, tentunya kampas kopling Kevlar ya. Kampas kopling Kevlar kita akan pasang di sini, per koplingnya juga kita pakai Forest 1M, terus turtle bodinya juga kita ganti, terus kita pakai TPS dari Forest 1M supaya tenaganya itu makin mantap. Bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya, kalian tonton terus saja di channel R59 Racing, jangan kemana-mana, dan kita berharap Oboy akan puas. Bagaimana misi kali ini, berhasil tidak? Pantengin terus dari channel R59 Racing. Oke my friend.
seperti kemarin yang waktu kita nyoba di atas dyno, kampas koplingnya kan gosong. Nah, ini buktinya nih tuh. Hangus coy, terbakar gitu. Jadi sekarang kita ganti ini semua supaya tenaganya kembali mantap. Nah, kebetulan kita menggunakan kampas kopling Kevlar dari 4S1M. Di sini ada pemberitahuan ya, class liner soak in a clean engine oil for 24 hour. Jadi minta direndam selama 24 jam dengan menggunakan oli baru. Tujuannya apa? Karena ini kan bahannya Kevlar ya, Kevlar bener. Jadi tujuannya itu supaya materialnya ini meresap oli dan dapat berkembang dengan baik, dengan sempurna dulu baru dipasang. Jadi ini kita rendam, nanti setelah 24 jam baru kita pasang. Ya, jadi salah satu yang kita akan kerjakan juga yaitu pergantian piston ya. Piston standarnya kita ganti yang lebih besar, dan ini menggunakan ukuran 60. Jadi piston aslinya itu 57,3. Berarti ada kenaikan 2,7 mili ya. Kita naikin dikit aja karena ini kan buat adventure, terus medannya juga lumayan berat ya. Kita menggunakan piston forging juga supaya lebih kuat, dan ini masih mentah. Nanti profilnya itu kita bikin sendiri atau kita atur sendiri agar mendapatkan rasio kompresi yang ideal buat motor ini ya, seperti yang kita mau itu. Dan bagian cylinder head kita akan melakukan perubahan juga. Yang tadinya clap in-nya itu 30, clap X-nya 26, kita akan melakukan perubahan juga ya. Kemungkinan kita akan ganti klepnya lebih besar tanpa merubah bos ya, bos atau botol klep yang di sini kita nggak rubah. Jadi ini kita maksimalin aja, kemungkinan kita kasihnya 31 dan 27 atau 31 26,5. Nanti kita lihat ukuran berapa yang sesuai kalau sudah dalam pengerjaan, dan tentunya pasti akan kita porting ya. Jadi supaya masuk debit bahan bakarnya lebih banyak, pembuangannya juga lebih banyak, otomatis tenaganya juga lebih besar gitu. Dan satu lagi, rencananya untuk throttle body juga kita akan perbesar. Dan tentunya tidak lupa juga kita akan melakukan penyesuaian atau modifikasi yang kita lakukan sendiri ya. Jadi nggak beli yang aftermarket. Kebetulan kita punya alatnya, tahu metodenya, tahu caranya. Jadi camshaft atau nokanas ini juga akan kita atur ulang untuk durasi liftnya semua agar sesuai dengan apa yang sudah kita rubah dan tenaganya semakin maksimal. Saat ini motornya Darius, motor TRF-nya itu sedang dilakukan quarter ya, atau oversize. Kalau oversize itu oversize 275. Kenapa nggak terlalu besar? Karena kita masih mengharapkan linernya itu masih tetap tebal, karena penggunaan motor itu kan buat adventure ya, buat ngejalur, jadi jarak panjang juga. Pengen cari safety-nya ya, kita kasih ini. Untuk lebih presisi kita juga menggunakan ini namanya bore gauge ya. Jadi bore gauge ini kita setelah mengukur piston memakai ini nih ya, diameter pistonnya ukur pakai ini, terus kita atur clearance-nya di sini dan kita patokannya di sini supaya mendapatkan clearance yang ideal. Nanti kalau ini udah selesai kita akan ukur masukin gitu my friend. Jadi masalah apa namanya kejepit atau miring atau mungkin kekecilan itu bisa teratasi. Jadi kita semuanya serba ukur gitu my friend. Pokoknya di R59 tuh alat-alatnya lumayan komplit, dan yang ngerjain juga handal. Lihat, dia ngerjain ini, dia ngerjain cylinder head juga tuh. Untuk mendukung itu semua, kita juga harus memikirkan bagaimana memindahkan power yang dihasilkan mesin itu dapat disalurkan dengan baik ke roda belakang. Karena percuma saja jika memiliki power yang sangat besar tetapi tidak dapat dengan baik tersalurkan ke roda belakang, yang mengakibatkan ban akan menjadi spin dan nafas akan menjadi pendek-pendek. Nah, salah satu langkah yang kita lakukan adalah pergantian
gear ratio. Gear ratio yang kita ganti ini ukurannya lebih berat daripada aslinya, jadi kita ganti ukuran 1, 2, 3, 4, 5 agar menghadapi jalur-jalur yang ekstrim itu dapat dilalui dengan cukup mudah, tidak menyiksa mesin. Untuk mendukung ratio yang berat, kita juga harus mengakali bagaimana putaran mesin itu cepat naik RPM-nya, yaitu dengan cara membubut magnet, tapi jangan terlalu banyak. Cukup sedikit-sedikit saja agar kitiran mesin itu semakin ringan. Akhirnya my friend, motornya si Oboy 05 milik Darius selesai. Setelah penantian panjang, ya karena harap dimaklum aja ya, kita tenaga ahlinya terbatas, tapi pekerjaan kita itu sedang mengantri. Makanya sekarang itu kalau mau mengerjakan sesuatu di R59 itu kita mesti booking dulu, atau apa namanya itu? Kalau di restoran apa namanya, Pin? Reserve ya, reserve, atau jadi ada waiting listnya gitu my friend. Ya alhamdulillah. Kalian udah lihat prosesnya seperti apa saja yang diganti ya kan. Sekarang ini adalah penentuannya atau hasilnya, hasil akhirnya. Jadi dari semua yang sudah dikerjakan yang kalian lihat tadi, hasilnya itu cukup lumayan signifikan ya. Jadi pistonnya itu memang hanya menggunakan ukuran 60. Jadi cc-nya itu juga hanya 163 cc. Banyak orang bertanya, kalau misalkan cc kecil begitu atau tanggung begitu, apa powernya cukup? Nah, kita buktiin my friend, karena bikin motor kencang itu gampang, semua orang mungkin bisa, semua mekanik bengkel mungkin bisa, tapi yang susah itu bikin motor awet. Bagaimana caranya? Apalagi ini motor digunakan untuk ke jalur dan rencananya akan keliling Indonesia. Mantap nggak tuh my friend? Ya udah, mau nggak mau ini merupakan tantangan kita juga, menjadi tanggung jawab kita juga bikin motor yang powernya cihuy dan juga aman. Jadi waktu sebelum dibongkar, motor ini hanya memiliki tenaga 7,7 horsepower. Ya, dan itu juga karena bermasalah di bagian kopling. Nah, tapi kalau di motor standar, harusnya yang normal itu horsepower itu ada 11 horsepower. Nah, sekarang setelah di-upgrade, setelah pergantian yang dilakukan, upgrade yang dilakukan, hasil yang dilakukan juga lumayan mantap, yaitu di 17,7 horsepower gitu. Terus bagaimana dengan grafiknya? Kalian bisa lihat di sini my friend. Nah, jadi ini yang standar ya, grafik yang standar. Motor ini mesinnya secara spesifikasi, mesinnya itu standar, hanya pergantian dari kabel setan dan juga TPS for SNM itu ada kenaikan sekitar 0,8 sampai 1 horsepower. Ya kita anggap sama lah. Di mesin yang sudah di-upgrade di 8400 itu menjadi 17,6 horsepower. Jadi ada kenaikan 6,3. Nah, di RPM 9000 motor standar itu 9,6 horsepower, sementara yang sudah di-upgrade itu 17,1. Berarti ada kenaikan 7,5 horsepower dan seterusnya sampai atas. Jadi, nah, yang menarik di sini my friend, ini motor kan buat ngejalur atau buat terabasan. Karena trek-treknya itu juga apa namanya, bukan di trek sirkuit yang muter-muter ya, paling hanya jam-jam kayak gitu, jumping-jumping. Nah, kalau di terabasnya itu kan ada trek yang tanjakan panjang, tanjakan rendah, atau tanjakan yang curam sekali. Jadi kita bergeser powernya my friend. Jadi kita nggak terlalu fokus di putaran bawah, kita geser ke putaran tengah sama putaran atas agar nafasnya itu cukup untuk nanjak yang tinggi-tinggi atau yang curam-curam. Gitu my friend. Kalau gitu kalian mau dengerin suaranya nggak? Kalau kalian mau dengerin suaranya, ayo kita nyalain. Dinyalainnya juga masih gampang, karena yang tadi saya bilang tuh cc-nya hanya 163, masih gampang, jadi bawa jalurnya juga masih enak.
Dan kalian bisa dengerin mesinnya nih. Mesinnya, cam yang kita modifikasi, semuanya halus, normal, dan mantap. Ya, dari semua pengerjaan ini biayanya juga menurut saya nggak terlalu mahal ya di R59 itu, karena kualitas yang kita berikan itu juga kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya kan? Jadi total keseluruhannya itu adalah 7.850.000 atau kita anggap 8 juta lah. 8 juta kalian udah bisa dapat spesifikasi kayak Oboy. Kali ini gue sedang berada di Serpong. Gue lagi nungguin Darius. Dia mau ngantar di sini. Kita sekalian nungguin testimoninya bagaimana. Terus kita tanyain dikit-dikit yuk. Wih, itu dia udah datang. Oke, friend, kita habis ngeliatin Oboy nyobain motornya, sambil apa tadi? Sambil nunggu. Tadi kan kita ngeliatin dia wili-wili, terus juga dia circle di sana. Sebelum itu terus kita nanyain aja yuk. Nanyain gimana performanya, perbedaannya dengan motor sebelumnya, Om. Paten ini, Om. Paten. Jadi yang paling terasa yang pertama kali buka gas adalah motornya jadi berasa lebih enteng. Jadi lebih enteng. Artinya powernya nambah. Powernya nambah. Ya, sehingga akselerasinya juga lebih cepat. Ya. Lalu apa namanya, nafasnya juga lebih panjang. Nafasnya juga lebih panjang. Oke. Top lah pokoknya. Top lah. Top. Sebenarnya tadi saya lebih berharap lebih sebenarnya, Boy. Nyobainnya gitu sampai jumping-jumping, tapi tadi Oboy sempat bilang katanya habis balapan. Masih lemah. Masih lemah. 3 minggu. Suspensi kayaknya agak terlalu lembut. Terlalu lembut ya. Buat di jumping-jumping. Beberapa kali nyoba dia langsung bottom hit kan ini. Oh iya. Ya, jadi sayang. Habis sayang juga sih. Karena memang motor ini khusus untuk ngejalur ya, Boy. Sebenarnya, tapi bisa kalau kita mau main loncat-loncatan dikerasin sedikit. Dikerasin sedikit ya. Cuman kan settingannya sekarang ini untuk buat enduro, buat adventure. Adventure. Wah, dah mantap. Boy, terima kasih banyak nih atas kepercayaannya. Sama-sama, Om. Thank you. Udah ngepercayain motor Oboy 05 masuk ke R59 Racing. Mantap. Ya. Kalau ada teman-teman yang mau ngoprek, bilangin Oboy. Bisa. Kita siap. Pokoknya langsung aja datang. Datang aja. Ada Instagramnya. Iya. R59 Racing. Atau Airbus Oil. Itu Instagramnya bisa di follow, bisa DM, bisa ngobrol di situ. Atau mau datang langsung di daerah Ciputat. Iya, Ciputat. Alamat lengkapnya, Om? Di Jalan Dewi Sartika nomor 32. Gitu dia. Teman-teman bisa datang, konsultasi dulu, ngobrol-ngobrol. Mau diapain motornya, apa targetnya, misalnya pengennya motornya kayak gimana, bisa diobrolin, baru nanti dieksekusi kalau dirasa cocok, ya kan? Sama seperti Oboy kan, waktu datang kita diskusi dulu, gunanya untuk apa, maksudnya untuk apa nih motornya, maunya seperti apa, kita sesuaikan semuanya. Jadi paket lengkap pokoknya. Paket lengkap pokoknya. Udah ada di situ, dikerjain di satu tempat, nggak kemana-mana lagi. Nggak kemana-mana lagi ya, karena alat lengkap. Teman-teman bisa datang setiap hari. Tongkrongin aja. Cuma jangan lupa. Apa tuh? Saweran ya. Oh iya, benar. Oke, Boy. Nongkrong doang nggak nyawer. Oh iya. Ntar diusir Satpol PP. Aduh. Oke, Boy, kalau gitu terima kasih banyak atas kepercayaannya. Sekali lagi, kalau misalkan ada apa-apa atau kurang apa-apa, datang aja ke R59 Racing. Kayaknya ada yang kurang, Om. Apa tuh? Motornya masih 1, belum jadi 2. Oh iya. Gimana ya? Bisa nggak diduplikasi jadi 2 apa 3 gitu? Iya, maksudnya mesinnya dijadiin 2? Semotor-motornya. Oh, semotor-motornya? Iya. Di bengkelnya udah ada. 1, jadi 2 ntar. Suka ada-adanya bercandanya ya. Gue bingung jadinya. Oke, Boy, terima kasih banyak, Boy. Siap. Thank you, Om. Sukses selalu. Thank you. Semoga awet, semoga puas juga. Siap. Terima kasih. Oke, my friend, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih. Bye-bye. Motor sudah datang. Saatnya kita hancurkan. Senangnya hatiku, turun panas demamku. Insana, oh insana, oh insana.